Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia sekarang ini rasanya bergerak super cepat, penuh kejutan dan sulit banget ditebak gitu? Iya, betul. Kayak mau merencanakan sesuatu buat besok aja udah penuh tanda tanya. Nah, ternyata ada istilah yang cukup pas nih buat gambarin kondisi ini. Fuchsia. Fucha. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Betul, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumber kita bab 2 dari buku Conducting Narratives karya Jasper Falkheimer dan kawan-kawan. Kita coba bongkar bareng ya, gimana cara kerja, gaya manajemen, sama peran komunikasi itu saling terkait. Dan berubah drastis. Nah, berubah drastis dalam menghadapi dunia fucha ini. Anggap aja ini semacam peta singkat buat memahami dinamika yang mungkin lagi Anda alami di lingkungan kerja, atau bahkan pas lagi belajar hal baru. Betul sekali. Kita akan mulai dengan bedah dulu nih. Apa sih sebenarnya makna di balik tiap huruf fucha itu? Oke. Habis itu, kita lihat beberapa arus besar perubahan global, kayak digitalisasi dan AI yang masif ya. Iya ya. Terus ada tarik-menarik antara globalisasi dan kepentingan nasional, juga isu keberlanjutan yang makin mendesak. Ini semua ikut membentuk medan pertempuran VUCA ini. Puncaknya, kita diskusikan model yang menarik dari buku ini, yaitu segitiga komunikasi manajerial, MC Triangle. MC Triangle, oke? Model ini bagus banget buat lihat evolusi hubungan antara pekerjaan, cara kita ngelolanya, dan gimana kita komunikasi. Dari zaman, katakanlah, kerajinan tangan sampai era digital yang kompleks ini. Oke, siap ya. Memahami konsep-konsep ini paling nggak menurut saya bisa bantu kita semua lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa ada perubahan di kantor, kenapa rasanya cara kerja jadi beda. Atau bahkan, kenapa cara kita nyerap informasi pun rasanya berubah ya? Persis. Mari kita mulai bedah bareng. Jadi, soal VUCA ini, saya dengar awalnya dari kalangan militer AS ya. Tapi kok sekarang jadi populer banget di dunia bisnis dan strategi? Sebenarnya apa sih inti dari V, U, C, dan A itu dalam konteks sekarang? Tepat sekali. Istilah VUCA memang lahir di lingkungan militer AS akhir 80-an. Dulu buat gambarin lanskap global pasca Perang Dingin yang penuh ketidakpastian. Oh gitu asalnya. Tapi konsepnya ternyata relevan banget buat memahami dunia bisnis, sosial, bahkan personal saat ini. Mari kita bedah satu persatu ya. Ngacu ke kerangka Bennett dan Lemone yang dibahas di buku ini. Boleh, boleh. Pertama V. V untuk volatility, volatilitas. Ini soal kecepatan, skala, dan dinamika perubahan yang tinggi. Seringkali nggak terduga. Sesuatu bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Contohnya kayak harga bahan pokok yang tiba-tiba melonjak gara-gara konflik di belahan dunia lain gitu. Atau tren pasar yang berubah dalam hitungan bulan karena teknologi baru. Cepat dan dampaknya besar. Persis. Pemicunya sering beruntun dan, ya itu tadi, sulit diprediksi. Lalu yang kedua, U. Uncertainty, ketidakpastian. Nah ini bagian yang menarik, sekaligus ironis menurut saya. Kenapa tuh? Kita hidup di zaman banjir informasi kan, apalagi dengan AI yang bisa ngolah data dalam sekejap. Tapi, apa itu bikin kita lebih yakin? Iya juga ya. Kadang malah bingung ya. Seringkali malah enggak, justru bingung. Terlalu banyak data, terlalu banyak opini, jadi makin sulit tahu mana yang benar-benar penting atau akurat. Pemahaman bersama atau common ground jadi susah dicapai. Bener banget. Informasi melimpah, tapi makna bersama menyusut. Ini juga ningkatin persepsi kita soal risiko. Dan secara alami, kita, termasuk para pemimpin, cenderung nyari informasi yang dukung keyakinan kita yang udah ada. Bias konfirmasi itu ya. Betul, bias konfirmasi. Ditambah lagi tekanan sehari-hari. Email numpuk, rapat maraton, laporan gak habis-habis, sementara waktu buat mikir jernih rasanya makin sempit. Bikin keputusan berkualitas jadi tantangan besar. Kebayang sih tekanannya. Ketiga C, complexity, kompleksitas. Ini nunjuk ke banyaknya elemen, variabel, dan interkoneksi dalam satu sistem atau masalah. Makin banyak bagian yang saling terkait, ya makin kompleks. Misalnya perusahaan multinasional yang harus operasi di banyak negara. Aturannya beda, budayanya beda, kondisi ekonomi, bahkan krisis lokalnya juga beda-beda. Nah, itu contoh bagus. Satu kebijakan di satu negara bisa jadi dampaknya nggak terduga di negara lain karena semuanya saling terkait gitu ya. Tepat. Banyak simpul yang saling mempengaruhi.
Prediksi jadi susah banget karena efek domino yang kompleks itu. Terakhir, A. Ambiguity. Ambiguitas. Ambiguitas. Ini situasi di mana hubungan sebab akibat itu kabur, nggak jelas, bahkan bisa jadi kontradiktif. Kita nggak yakin lagi aturan mainnya kayak gimana. Di sini kita sering hadapin apa yang disebut wicked problems, masalah pelik. Wicked problems. Iya, masalah yang definisinya aja udah susah disepakati, apalagi solusinya. Nggak ada jawaban benar salah yang mutlak, nggak ada solusi standar. Ini konsep dari Horst Rittel dijelasin lagi sama Jeffrey Conklin. Isu perubahan iklim global sering disebut contoh wicked problem ini kan ya? Butuh kerjasama masif, dampaknya jangka panjang, solusinya nggak ada yang tunggal dan gampang. Itu contoh klasik, masalah keberlanjutan secara umum masuk kategori ini. Butuh upaya sistemik besar-besaran, nggak ada jalan keluar rasional yang simple. Kayak kata Scherer, Palazzo, dan Seidel, kompleksitas sosial ini nuntut adanya kompleksitas juga di tingkat korporat atau organisasi. Maksudnya gimana tuh? Artinya, perlu strategi yang beragam, mungkin bahkan kelihatannya kontradiktif, yang dijalanin barengan. Dan menariknya, kondisi VUCA ini bukan fenomena yang muncul tiba-tiba loh. Oh iya. Para ilmuwan sosial ngelihatnya sebagai ciri khas dari era yang mereka sebut modernitas akhir atau hipermodernitas. Jadi ini bukan era yang sama sekali baru, tapi lebih kayak versi intens dari dunia modern yang udah kita kenal gitu. Bisa dibilang gitu. Ciri-ciri modernitas kayak fokus pada individu, rasionalitas, kemajuan teknologi, itu masih ada. Tapi efeknya jadi lebih kuat, seringkali paradoksikal. Dan justru, nyipkain ketidakpastian baru. Fleksi dari perubahan sosial yang lebih dalam. Oke, jadi VUCA ini semacam cuaca atau kondisi umum lingkungan kita. Nah, selain itu ada angin kencang atau tren-tren besar spesifik yang benar-benar ikut ngebentuk lanskap kerja dan organisasi saat ini, kayak yang dibahas di bab 2 ini. Tentu, VUCA nggak dilirik sendiri. Bab 2 nyorot beberapa tren makro yang pengaruhnya gede banget. Yang pertama dan paling jelas ya digitalisasi, dan saat ini fokusnya kuat banget ke AI. Artificial Intelligence. AI lagi ya. Haha, iya. AI sendiri bukan barang baru sih. Idenya udah dari ribuan tahun. Istilahnya muncul 1950-an. Kita ingat komputer Deep Blue ngalahin juara catur Garry Kasparov tahun 97. Oh iya benar. Tapi, skala dampaknya sekarang ini yang luar biasa. Dan konsekuensinya nih yang sering jadi perdebatan ya, mulai dari cemas soal robot ngambil alih kerjaan. Betul? Ada potensi otomatisasi besar-besaran, terutama buat pekerjaan rutin atau yang kurang butuh kualifikasi tinggi. Ini bisa memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Serem juga ya. Ada juga risiko polarisasi politik yang makin tajam gara-gara penyebaran informasi dan disinformasi tentunya yang begitu cepat. Contohnya fenomena deepfakes. Wah, iya, deepfakes itu ngeri. Laporan Resiko Global WEF 2024 bahkan nempatin disinformasi berbasis AI sebagai salah satu resiko jangka pendek terbesar loh. Waduh, tapi di sisi lain, buku ini nyebutin bahwa ini justru bisa bikin kepemimpinan manusia jadi makin penting. Gimana tuh? Justru itu paradoksnya. Ketika mesin makin pinter ngerjain tugas teknis, aspek-aspek yang unik manusiawi kayak penilaian etis, empati, pengambilan keputusan moral, kreativitas original, itu jadi makin krusial. Jadi skill manusianya yang justru naik daun ya? Betul, kepemimpinan yang beretika jadi makin vital. Oke, terus tren kedua. Tren kedua yang disorot itu manajemen kelangkaan, scarcity management. Manajemen kelangkaan, maksudnya? Selama puluhan tahun kan, terutama di negara maju, kita terbiasa hidup di era yang relatif berkelimpahan. Sekarang, kelangkaan jadi tantangan nyata. Langkahnya sumber daya alam, energi, air bersih, bahkan talenta atau tenaga kerja terampil di beberapa sektor. Oh iya, benar juga. Pandemi kemarin juga ngaruh ya? Banget, pandemi, perang, perubahan iklim, demografi, semua ikut dorong ini. Ini maksa organisasi jadi lebih adaptif dan jago improvisasi ya? Karena nggak bisa lagi ngandelin pasokan yang selalu ada dan stabil. Tepat, butuh fleksibilitas tinggi. Secara psikologis sih, kelangkaan kadang bisa narik minat ya. Kayak prinsip limited edition dalam marketing. Haha, iya benar. Tapi secara umum, kelangkaan bahan baku atau tenaga kerja jelas dampaknya negatif. Dan ini terkait banget sama isu keberlanjutan. Mungkin seperti yang disaranin buku ini, kita perlu mulai mikir buat ngeintegrasiin konsep kelangkaan ini ke model bisnis. Bukan sekedar ngelawan aja. Menarik, menarik.
Lalu tren ketiga, soal individualisme versus individualisme. Apalagi nih maksudnya? Agak unik ya istilahnya. Individualisme fokus pada hak dan keunikan individu udah jadi fondasi masyarakat modern kan? Sekarang tekanannya lebih ke tanggung jawab personal, pilihan pribadi. Organisasi dituntut buat memperlakukan karyawan atau pelanggan sebagai individu unik, bukan sekedar nomor. Oke, itu individualismenya. Terus individualismenya? Nah, bersamaan dengan itu muncul fenomena yang disebut individualisme. Ini nunjuk ke gimana komunikasi di era digital bisa nyebar secara masif dan berantai. Maksudnya kayak postingan viral di medsos gitu? Satu pesan dari satu orang bisa direplikasi dan di-share ribuan bahkan jutaan kali, nyampe ke banyak orang dalam sekejap? Persis. Satu individu bisa terbagi jadi banyak salinan pesannya di dunia digital. Dan menariknya, prinsip nilai berita klasik mungkin masih berlaku loh. Oh iya, gimana tuh? Konten dari tokoh terkenal atau yang nyentuh emosi kuat cenderung lebih gampang jadi individual, lebih gampang viral. Jadi, ada tegangan nih antara perlakuan super personal di satu sisi dan penyebaran pesan massal yang hampir anonim ini di sisi lain. Wow, kompleks banget ya. Jadi dengan VUCA dan tren-tren ini, apakah kita bisa bilang lagi ada pergeseran paradigma total gitu? Semuanya berubah drastis dari sebelumnya. Para pemikir kayak Giddens, Bauman, atau Beck, seperti yang disinggung tadi, cenderung ngelihatnya bukan sebagai putus hubungan total sama era modern, tapi lebih sebagai modernitas akhir atau hipermodernitas. Jadi ciri modernitas masih ada. Masih ada, tapi efeknya lebih intens dan seringkali berbalik arah, jadi paradoks. Misalnya, ilmu pengetahuan maju pesat, tapi juga nyiptain resiko baru yang nggak kebayang sebelumnya. Kita juga lihat kompleksitas nilai budaya global, data dari World Value Survey misalnya, nunjukin betapa beragamnya nilai dalam satu negara. Seringkali kelompok dengan pandangan beda, hidup berdampingan, kadang harmonis, kadang malah micu konflik baru. Jadi bukan perubahan total, tapi intensifikasi dan munculnya paradoks-paradoks baru ya? Kurang lebih begitu. Oke, gambaran dunianya makin jelas nih. VUCA didorong tren besar kayak digitalisasi dan kelangkaan, nyiptain lanskap yang kompleks dan penuh paradoks. Sekarang, ayo kita sambungin ini ke inti pembahasan kita dari bab 2. Gimana semua ini ngaruh ke cara organisasi kerja, dikelola, dan komunikasi? Apa artinya ini buat kita yang ada di dalamnya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana organisasi ngerespons? Buku ini nyederhanain jadi dua pendekatan strategis utama. Bisa kita lihat sebagai kutub yang berlawanan. Dominasi versus kolaborasi. Dominasi lawan kolaborasi. Oke. Strategi dominasi itu ibaratnya nyoba bangun benteng yang lebih tinggi dan kokoh buat nahan badai VUCA. Caranya, perencanaan super detail, pembagian tugas yang kaku banget, pengukuran kinerja ketat, KPI, dan keputusan tersentralisasi di puncak. Logika ini kental banget warisan era industri. Kedengerannya kayak nyoba ngontrol yang nggak bisa dikontrol ya. Risikonya apa kalau terlalu kaku begini? Risikonya, fokus bisa geser. Dari ngerjain hal yang benar, doing the right things, jadi sekedar ngerjain hal sesuai prosedur, doing things right. Wah, bahaya itu. Ukuran kuantitatif bisa ngabaikan nuansa kualitatif yang penting. Dan yang paling sering kejadian, birokrasi yang kaku justru matiin kreativitas, kelincahan, sama kemampuan adaptasi yang dibutuhin banget di dunia VUCA. Oke, jadi itu satu kutub. Gimana dengan kutub sebaliknya? Strategi kolaborasi? Nah, kalau kolaborasi, pendekatannya justru nerima ketidakpastian sebagai sebuah keniscayaan. Fokusnya bukan ngontrol, tapi bangun kapasitas buat ngerespon dan belajar bareng. Gimana cara wujudnya? Lewat kerja sama tim yang cair, dorong inovasi, lihat kesalahan sebagai peluang belajar, bukan buat dihukum. Oke, mindsetnya beda ya. Banget. Terus juga mendelegasikan wewenang, desentralisasi, memberdayakan karyawan, dan yang penting nih, pakai narasi atau cerita bersama sebagai kompas arah. Jadi bukan bangun benteng, tapi belajar berselancar di atas ombak ketidakpastian itu. Pendekatan ini yang jadi dasar konsep improvisasi strategis yang diangkat buku ini ya. Tepat sekali. Kolaborasi itu fondasi buat bisa ngelakuin improvisasi strategis secara efektif. Dan buat memahami gimana kita sampai di titik di mana kolaborasi dan narasi jadi penting, model segitiga komunikasi manajerial, MC Triangle, yang dikenalin di bab 2 ini bantu banget.
Nah, ini dia MC Triangle. Model ini nunjukin gimana hubungan antara 3 elemen kunci kerja, manajemen, dan komunikasi itu berevolusi seiring perubahan masyarakat. Oke, coba kita lihat evolusi segitiga ini. Gimana bentuknya di masa lalu? Kita mulai dari masyarakat kerajinan, crafting society, di gambar satu buku itu. Bayangin era sebelum revolusi industri ya. Di sini, puncak segitiga itu kerja. Dipahami sebagai keterampilan atau keahlian, craft. Jadi skill tukangnya yang utama ya? Betul. Pengrajin ahli megang pengetahuan kunci. Komunikasi, utamanya langsung ya. Tatap muka, guru ke murid. Manajemen, lebih kayak bimbingan senior, stewardship. Kekuatan ada di tangan si pengrajin. Jelas, power ada di skill individu. Lalu gimana setelah revolusi industri? Nah, di masyarakat industri society, gambar 2, segitiga itu kebalik. Puncaknya sekarang manajemen. Perannya ngasih instruksi. Oh, jadi manajemen yang di atas. Iya, kerja berubah jadi tugas-tugas terstruktur, design tasks, yang repetitif, dirancang sama insinyur atau manajer. Ingat prinsip Taylorisme kan? Ah, iya, efisiensi mesin itu ya. Betul, komunikasi jadi sifatnya satu arah, memberi informasi dari atas ke bawah. Kekuatan geser drastis ke manajer dan perancang sistem. Pekerja jadi kayak roda gigi dalam mesin besar. Oke, dari skill individu ke sistem instruksi, lalu gimana di era kita sekarang yang disebut masyarakat modern akhir, late modern society, gambar 3 ini? Di era kita sekarang, puncak segitiga geser lagi. Dan kini ditempati oleh komunikasi. Komunikasi di puncak. Iya, tapi bukan sekedar nyampein informasi ya, melainkan komunikasi sebagai proses penciptaan makna bersama. Sense making. Sense making. Kerja kembali dihargai sebagai keahlian, expertise. Terutama kerja berbasis pengetahuan, knowledge work. Fungsi manajemen pun berubah jadi membentuk pola pikir, mind setting, ngarahin lewat visi, nilai, narasi, bukan instruksi detail lagi. Jadi komunikasi bukan lagi sekedar pipa penyalur pesan, tapi justru jadi arena tempat kita bareng-bareng memahami dunia dan nentuin arah. Ini perubahan fundamental banget ya. Sangat fundamental. Di era ini, komunikasi secara aktif ngebentuk realitas sosial kita, termasuk di dalam organisasi. Pekerjaan berbasis pengetahuan itu sendiri pada dasarnya ya pekerjaan komunikatif, nganalisis, diskusi, meyakinkan, kolaborasi. Bener juga. Makanya, kemampuan memahami dan gunain narasi, serta berimprovisasi berdasarkan pemahaman bersama itu jadi krusial banget. Jadi kalau dirangkum, kita lihat pergeseran besar ya, dari kerja sebagai skill fisik jadi tugas terstruktur, kini jadi keahlian berbasis pengetahuan, Betul? manajemen dari bimbingan langsung jadi instruksi, kini jadi pembentukan mindset, Tepat? dan komunikasi dari obrolan langsung jadi info satu arah, kini jadi proses nyiptain makna bersama. Persis. Transformasi pada ketiga elemen itu, kerja, manajemen, komunikasi, nunjukin kenapa di dunia VUCA saat ini, komunikasi yang fokus pada sense making jadi begitu sentral. Ini yang ngedefinisiin organisasi modern yang adaptif. Oke, sebuah perjalanan yang menarik dari bab 2 buku Conducting Narratives. Jadi kesimpulan utamanya, kita hidup di dunia VUCA yang kompleks dan cepat berubah, dipengaruhi tren besar kayak digitalisasi dan tuntutan keberlanjutan. Yup. Organisasi bisa ngorespon dengan nyoba ngontol ketak, dominasi atau milih beradaptasi lewat kolaborasi. Dan yang terpenting, peran komunikasi udah berevolusi jadi inti dari cara kita kerja dan ngelola, yaitu sebagai proses penciptaan makna bersama. Benar sekali. Memahami dinamika antara kerja, manajemen, dan komunikasi dalam konteks VUCA ini bukan sekedar teori akademis loh. Ini praktis banget buat bantu Anda navigasi tantangan di dunia kerja saat ini. Iya, jadi lebih ngeh ya kenapa situasinya begini. Betul. Kenapa ada restrukturisasi, kenapa gaya kepemimpinan berubah, kenapa kemampuan cerita dan dialog jadi penting, semua ini terkait sama pergeseran fundamental yang kita diskusikan tadi. Oke. Dan ini tentu saja bawa kita pada refleksi untuk Anda. Betul. Mengingat betapa sentralnya peran komunikasi dan penciptaan makna di dunia VUCA ini, mungkin pertanyaan menarik buat Anda renungkan adalah, gimana Anda bisa mulai secara sadar numbuhin pola pikir yang lebih naratif, lebih siap buat baca situasi dan berimprovisasi dalam pekerjaan atau proses belajar Anda sehari-hari?
Pertanyaan bagus. Mungkin nggak perlu langkah besar ya, tapi kesadaran ini bisa jadi awal yang baik, sebuah pemikiran untuk dibawa pulang.